sekali. Kalau hari ini kalau tidak ada yang sukacita bahaya ya. Ini masih tanggalnya tanggal muda gitu ya. Bulan muda udah habis. Oh. Masih ada THR. Ya. Ini masih bulan-bulan. Lalu kemudian yang paling memberikan kita sukacita adalah ya, bulan ini kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Ya, tanggal 17 dimulai dari Natal Komisi Wanita. Ya, tanggal 19 Natal Sekolah Minggu. Lalu kemudian tanggal 24 Natal umum kita. Dan tanggal 26 ini Natal Komisi Pemuda. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus merayakan Natal ini? Kenapa kita harus merayakan satu hal yang penuh dengan sukacita? Karena Natal, saudara, adalah membawa kepastian buat setiap kita. Ya, karena Natal adalah awal dari mana janji Tuhan akan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersukacita, merayakan sukacita ini dengan satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tidak ada yang sedih, ya. Meskipun misalnya hanya di rumah itu nasi dan garam. Jadi saudaraku yang terkasih, bila semuanya penuh dengan ucapan syukur, ya, rasanya seperti rumah makan Padang. Amin. Ya. Dulu waktu pacaran, ya, ada istilah waktu kami masih muda itu, tai kambing disimpan jadi jimat, dimakan jadi. Ada yang pengalaman ya? Ya, disimpan jadi jimat, dimakan jadi obat. Ya, lanjut kecil ya. Itu dulu, saudaraku yang terkasih, ya, gula Jawa rasa coklat. Itu kalau orang lagi, wow, lagi sedang sayang-sayangnya itu, lagi jatuh cintanya luar biasa sama Tuhan, ya, gula Jawa rasa anggur. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita suka cita. Makanya kita, hari ini ketika kita masuk, wow, ada kontrak, ya, luar biasa sekali, ya. Contohnya seolah-olah ini kontraknya udah kebanyakan salju, ini masih belum, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini adalah suasana. Kita lihat pernak-pernik luar biasa sekali. Harusnya dengan kita melihat pernak-pernik ini, saudaraku, kita bersuka cita. Oh, ini bulan yang sangat berbahagia. Amin. Bulan yang sangat, ya, yang sangat kita tunggu, ya, di mana 400 tahun adalah masa diam, ya. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Dan bulan itu, ketika Yesus lahir itu adalah saat yang dinantikan oleh bangsa seluruh bumi. Ya, ada 400 tahun dari kejadian itu, ya, terakhir daripada Maleakhi, lalu kemudian sampai kepada Matius itu adalah masa diam 400 tahun. Itu Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Ya, artinya tidak ada tuntunan Tuhan sama sekali. Semua bangsa berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara yang terkasih, ketika dia berjalan, semua berjalan dalam kegelapan, satu hal yang dinantikan adalah bagaimana terang itu datang. Ya, makanya semua bersuka cita ketika Yesus lahir, karena Yesus itu adalah terang itu sendiri. Ya, makanya firman-Nya berkata apa? Allah, ya, sangat mengasihi manusia. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, tema kita di bulan ini, sepanjang bulan ini adalah Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita jauh ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita buka dulu, ya, di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat semua? Ya. Lukas
Ya, Lukas itu di perjanjian baru. Ya, baru. Ya. Perjanjian baru, serius ini. Ya. Dekat Matius kan, Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Sudah dapat? Baik. Kalau ada yang ini bisa ditampilkan juga supaya saudara kita mungkin ada yang tidak bawa kitab, saudaraku, ya, tapi minimal bawa HP. Ya, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12 dengan judul berikut, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekati ke gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil mengambil usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kita baca hari ini. Ini menyatakan bahwa Allah telah melawat umatnya. Saudaraku yang terkasih, tema di bulan ini adalah Allah melawat umatnya. Akan tema nata besar kita adalah Allah melawat umatnya. Saudara, ini yang berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau hari ini kita bersuka cita, ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, di mana kita merayakan ya hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah satu ucapan syukur kita yang patut, bahkan harus kita lakukan, harus kita perbuat ya, sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Allah begitu besar kasihnya akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini ayat favorit buat kita mungkin. Tapi saudaraku yang terkasih, ya, ini adalah satu kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang percaya, ini merupakan satu jaminan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Ya, ini adalah satu jaminan buat kehidupan kita bahwa Allah itu sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Ini adalah satu bukti, saudara. Ketika saudara hadir di tempat ini, kita semua ada di tempat ini, saudara, itu adalah satu bukti bahwa Allah mengasihi saudara. Ya, hari ini kita boleh bernafas, bahkan ketika kita bangun pagi-pagi, saudara, itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bapak Ibu saudara, apalagi bukti? Bukti saudara, setiap pagi kita terima renungan kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu adalah bukti bahwa Allah masih mengasihi saudara. Coba kalau udah gak dapat lagi renungan, ada yang gak dapat lagi renungan di sini? Itu karena apa? Nomornya ketutup. Udah jauh di bawah, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, setiap hari kita mendapat renungan, itu adalah suatu peringatan, satu kasih Tuhan yang buat kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal berkata bahwa anak yang dikasihi akan dihajar, ya, akan dihajar. Betul tidak? Ya, kalau anak yang dikasihi itu pasti akan ditegur. Ya, bukan dihajar babak belur, enggak, bukan, bahaya. Akan ditegur, ya, akan dikasih tahu. Dan satu hal lagi ayatnya, ya, kalau kita mau, jangan sembunyikan rotan itu dari
dari anak. Kalau memang perlu rotan, ya perlu. Ya. Karena itu didikan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya Allah sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Tetapi terkadang, ya, kita sangat tidak memperhatikan hal ini. Ya, kita hanya melihat ketika Tuhan memberkati, oh itu sangat Tuhan memperhatikan kita. Tapi ketika renungan datang, ya, tinggal dibalas amin, dibaca pun tidak. Ya, saya tidak di sini sih nggak ada, ya, nggak ada. Di sini semua baik-baik, semua penuh sukacita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang kita mau katakan, Tuhan itu hal-hal yang sekecil ini yang selalu kadang-kadang kita lupa untuk menghargai. Ya, kemarin waktu di doa siang dari hari Kamis sampai dari hari Jumat sampai dari hari Senin sampai Kamis itu kita bahas tentang apa? Air, ya. Di pria kami juga bahas air. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, air adalah satu hal yang paling penting dalam tubuh manusia. Ya, saudara boleh tidak makan berhari, 2 hari tidak boleh tidak makan, 3 hari boleh tidak makan. Tetapi apakah saudara boleh tahan 1 hari tidak minum? Ya, air adalah satu sumber, ya, di mana saudara akan mengalami yang namanya apa? Satu kekeringan kalau air itu tidak mengalir dalam kehidupan saudara. Air adalah satu hal yang terpenting. Tetapi saudaraku yang terkasih, satu hal yang terpenting ini terkadang kita tidak mau mengucap syukur di dalam. Ya, saudara ingat, kalau saudara makan, saudara boleh berdoa. Saudara minum pernah berdoa tidak? Hah? Minum pernah berdoa nggak? Ya, buka akuannya botol. Ya kan? Dia berdoa. Tetapi ketika ada makan sedikit, tutup matanya. Nggak tahu doa apa enggak, yang penting tutup matanya dulu. Ya kan? Supaya orang lihat, oh dia lagi doa. Saudaraku yang terkasih, kita hanya berdoa untuk makanan, padahal yang terpenting dalam hidup kita adalah air itu sendiri. Tapi kita nggak pernah. Kenapa? Itu mungkin hal yang sepele. Tapi terkadang yang sepele itulah yang penting dalam hidup. Amin. Amin. Terkadang yang sepele itulah yang penting. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang orang lain tidak pandang, yang orang lain mungkin nggak berguna sama sekali. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang hal-hal itulah yang berguna dalam hidup. Itulah yang paling terpenting. Makanya saudara, apapun itu, baik yang besar mau yang kecil, berkat Tuhan dalam hidup kita, mari mengucap syukur. Itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Coba kan, saudaraku yang terkasih, kalau air sudah tidak ada di dunia ini, ya, orang mau ngontrak, mau cari rumah, yang dia cari apa? Ada airnya nggak dulu? Betul tidak? Ya, airnya bagus, ya. Orang mau cari kolam, ada airnya nggak? Gimana kalau kolam nggak ada air? Ya, bukan kolam kan? Ya, orang mau ke sungai pasti cari air. Kalau sungainya kering, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, air Tuhan berikan dalam hidup kita. Semua Tuhan ciptakan untuk kita. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan ini berkata bahwa Allah membangkitkan seorang anak muda di Nain. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, tidak ada satu hal yang luar biasa. Tidak ada satu hal yang luar biasa ketika Yesus berjalan-jalan, lalu kemudian ada orang. Tidak ada satu hal yang luar biasa sebelum anak muda di Nain ini bangkit. Ya, Allah telah mengawal umat. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi ketika kita melihat, saudara, inilah yang perlu kita perhatikan.
perhatikan bahwa firman-Nya berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat hati Yesus tergerak untuk kita? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada sesuatu. Kalau dilihat dari dosa yang kita lakukan, kalau dilihat dari perbuatan yang kita lakukan, saudara, semua tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat firman-Nya berkata, tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar. Itu firman Tuhan katakan di dalam Roma. Semua orang telah berbuat dosa, dan tidak ada satupun orang yang benar. Semakin dia mencari kebenaran, semakin salah jalan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu itu sebelum Yesus lahir ada enggak? Udah ada enggak? Udah. Mereka mencari Tuhan, mereka mencari kebenaran. Tetapi saudaraku, semakin mereka mencari kebenaran, semakin mereka jauh dari Tuhan. Kenapa? Mereka cari Tuhan, mereka cari Tuhan, lalu mereka ketemu dengan pohon besar. Jangan-jangan ada Tuhan di sini. Ya. Lalu kemudian apa? Mereka menyembah pohon itu. Ya, mereka melihat buah, mereka melihat batu yang besar. Lalu mereka bilang, jangan ada Tuhan di sini. Segala usaha untuk mencari Tuhan itu, saudara, mencarinya benar, tapi tujuannya sama. Pada akhirnya sama. Kenapa? Mereka akhirnya menyembah berhala. Dan orang yang menyembah berhala adalah kekejian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dan jadi kita seharusnya, apa yang membuat Tuhan tertarik berbelas kasihan terhadap kita, sementara kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, kita yang harusnya pantas dihukum mati, ya, kita yang harusnya pantas untuk disalib, ya, dikutuk, menerima kutuk itu, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu apa yang membuat, ya, Allah itu tertarik, Allah itu berbelas kasihan terhadap kita? Bapak Ibu Saudara, ya, tahu kenapa Allah tertarik dengan kita? Karena engkau istimewa. Amin. Yesus berkata, engkau berharga di mata. Ada amin? Amin. Apa kita tidak berharga? Engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bangsa-bangsa diberi, bahkan anaknya pun rela diberi. Karena apa? Engkau sangat berharga. Makanya saudaraku yang terkasih, hargai hidup ini. Ya, hargai setiap waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita hargai. Kenapa? Karena engkau berharga. Kalau engkau tidak berharga, tidak mungkin Yesus itu mati di atas kayu salib. Tidak mungkin dia lahir sebentar lagi kita peringati. Tidak mungkin dia masuk ke dalam dunia. Tapi karena engkau sangat berharga, artinya apa? Dia mengambil satu inisiatif. Karena engkau tidak bisa temukan Tuhan, maka dia datang untuk menemui. Amin. Amin. Kita nggak bisa datang ketemu dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu ia datang untuk bertemu dengan saudara. Ia datang ke dalam dunia ini yang menjadi manusia supaya ia bisa bertemu dengan saudara. Oleh sebab itu, hargai hidup kita. Allah akan melawat umatnya ketika kita tahu bagaimana cara menghargai hidup. Setiap detiknya yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu sangat berharga. Amin. Sangat berharga. Penting sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia berkata kepada kita, dia menghampiri kita. Dan lihat, anak muda, di ayat ini diceritakan, Bapak Ibu Saudara, setelah di pintu gerbang ada orang mati diusung keluar.
anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang di kota itu menyertai dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pertama ketika lawatan ini terjadi, tentunya ibu ini adalah orang yang sangat baik. Keluarga ini adalah keluarga yang baik. Betul? Bapak Ibu Saudaraku, saya mau lihat. Di sini dikatakan banyak orang yang menyertai janda. Dan banyak orang dari kota itu. Dari kota itu. Berarti seorang janda ini bukan janda yang sembarangan, bukan. Amin. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah keluarga yang baik. Sehingga setiap orang datang, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Kalau mungkin janda ini adalah seorang yang tidak baik, janda yang enggak, keluarga yang tidak baik tadinya. Saudara, ada enggak orang yang mau datang? Ya. Kadang-kadang kita lihat, ya, enggak usah jauh-jauh di bangsa sana. Kadang kita di Curug saja nih, ya. Kalau misalnya kita nggak datang cuma satu, kalau kita keadaan apa-apa juga dia nggak mau datang. Kenapa? Dia bilang kemarin aja dia nggak datang ke saya. Betul tidak? Kita hitung. Yuk kita datang ke situ yuk. Waktu sama saya aja dia nggak datang. Balas-balasan. Ya, saudaraku yang terkasih, apa ini sikap hidup orang percaya? Tidak. Sikap hidup orang percaya itu, ya, dibilang atau tidak dibilang, yang namanya kematian kita datang harus. Seperti itu. Nah, artinya apa saudaraku yang terkasih? Lawatan Tuhan terjadi kepada ibu ini karena ibu ini adalah orang yang luar biasa. Baiknya diceritakan dalam hal itu bahwa ada banyak orang yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, tetapi kita bisa pikirkan bagaimana seorang yang baik itu pasti akan didatangi oleh setiap orang. Apalagi yang kehilangan, dia kehilangan anaknya satu-satu. Ada banyak orang yang datang untuk menghibur dia dan banyak mengantarkan jenazah. Saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan terjadi atas kehidupan daripada seorang janda. Saudaraku yang terkasih, ketika kita dalam masalah, ada nggak kita berpikir bahwa kita mau datang kepada Yesus? Janda ini punya masalah besar, tapi dia tidak berpikir untuk datang kepada Tuhan. Ingat, itulah sebabnya menjadi satu contoh bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif. Allah yang mengawali untuk memberkati saudara, bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena perbuatan, ya, bukan karena buah yang sudah saudara berikan, tidak, bukan karena pekerjaan baik saudara, tetapi Allah lah yang mengambil inisiatif. Dia datang menghampiri, tergerak oleh belas kasihan, lalu dia berkata, jangan menangis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini satu kata yang luar biasa yang harus kita camkan hari. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, hari ini Tuhan bilang, jangan menangis. Seberat apapun beban di dalam hidupmu, tapi hari ini Tuhan mau bilang, jangan menangis. Gak boleh nangis. Jangan sedih. Artinya apa? Ketika engkau sedih, engkau tidak sanggup menanggung bebanmu, jangan nangis. Engkau harus kuat, engkau harus mampu, engkau harus tegar. Dan ini luar biasa sekali. Ketika dia berkata jangan menangis, hari ini Tuhan bilang sama kita jangan menangis. Dia tidak hanya berkata seperti manusia. Kalau orang manusia bilang jangan menangis, sudah tidak ada jalan keluar. Tapi dia berkata jangan menangis, lalu dia memberikan itu jalan keluar. Anak satu-satunya yang dikasihi itu dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah satu kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang berkata bahwa Allah
Allah telah melawat umatnya. Dan saya mau katakan, dari apa yang kita dengar hari ini, Allah akan melawat umatnya. Allah akan melawat saudara dan saya. Ketika pertama, lakukanlah kebaikan itu tanpa memandang muka. Amin. Berbuat baiklah. Allah akan melawat saudara. Berbuat baiklah. Ya. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Kemarin di doa kita bahas, kalau Tuhan mau melawat umatnya, sedikit lagi Tuhan akan melawat umatnya. Saudaraku, hanya menantikan lawatan Tuhan itu, ya, teguhkan dan kuatkanlah iman. Hari ini Tuhan bilang buat kita, saudara yang terkasih, ketika kita mau terima lawatan itu, berbuat baiklah. Sebab ketika kita berbuat baik tanpa memandang, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti tadi, saya nggak datang karena dia pertama nggak datang sama saya. Ya, saya nggak mau nyapa karena dia nggak mau nyapa saya. Kita sebagai orang percaya sering balas membalas, padahal kita sedang diperbudak oleh iblis. Balas membalas kejahatan, tapi kita mengaku sebagai orang percaya. Saudaraku yang terkasih, ya, ingat, Yesus mati buat saudara karena engkau berharga. Amin. Engkau sangat berharga. Dan karena kita berharga di matanya, dia berkata kepada kita, jangan menangis. Jangan menangis. Ya, sedih kalau diceritain. Makanya nggak usah cerita. Ya, saudaraku yang terkasih, hidup ini siapa sih yang nggak mengalami yang namanya kesedihan? Siapa sih yang nggak ngalamin kehilangan? Saudaraku, banyak orang di antara kita selama ini, ya, sepanjang 2021 ini, mungkin ada kita yang sudah kehilangan. Ada beberapa di antara kita yang kehilangan, ya, kecuali kehilangan pacar itu mau urusan dia, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, ini adalah luar biasa sekali. Ya, kita kehilangan, tapi Tuhan mau katakan hari ini buat setiap kita, Tuhan melawat kita, ya. Dan Tuhan bilang jangan menangis, ya. Keduanya itu saudaraku yang terkasih, berbuat baik dan tetap sukacita. Ya, inilah yang membuat saudara bahwa lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ketika kita tetap kuat, ketika kita tetap tegar, saudara, disinilah Tuhan juga akan melawat kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ya, mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Ini sudah bulan di mana kita akan sebentar meninggalkan segala sesuatunya di tahun 2021. Ya, kita tidak mau lagi ingat-ingat apa yang sudah terjadi di tahun 2021. Kita mau melangkah ke depan. Dan firman Tuhan bilang, jangan menangis. Amin. Beratkah beban hidupmu? Serahkanlah pada Yesus. Sulitkah keadaanmu? Serahkanlah pada Yesus. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman akan pujian ini, katakan, beratkah beban hidupmu? Serahkanlah pada Yesus. Sulitkah keadaanmu? Serahkanlah pada Yesus. Allahku akan
Saudara, seringkali terjadi kekacauan dalam kehidupan kita karena mungkin kita khawatir dalam hidup ini. Kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita khawatir tentang apa yang akan kita pakai. Seringkali percecokan itu datang karena masalah ekonomi, saudara. Seringkali masalah itu, beban itu terjadi karena mungkin kita memiliki hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Kita menyimpan segala sesuatu, kita menyimpan sakit hati itu, kita menyimpan kekesalan. Hari ini Tuhan mengampuni saya, saudara, dan Dia berkata jangan menangis. Artinya apa? Jangan tanggung sendiri bebanmu, serahkan sama Yesus. Dia berkata jangan menangis, ada aku. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih, jangan kau lemah, ada Yesus di dalam hidup ini. Jadikan pujian ini menjadi doa saudara dan saya, sambil berdoa kepada beratkah beban hidupmu, serahkanlah pada Yesus. Sulitkah keadaanmu, serahkanlah pada Yesus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Percaya kau dipelihara. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Percaya kau dipelihara. Bapak Ibu saudaraku yang kudus, mari secara pribadi lepas pribadi berdoa sambil menyembah